bagimu, bagi kemuliaan-Mu, sorak kemenangan Kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi apa? Lebih dari pemenang. Bersuka, sekarang ku bernyanyi, ku berikan hidupku bagimu, sorak kemenangan Kau berikan bagiku. Hidupku takkan sama lagi, ku jadi lebih dari pemenang. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Shalom, ada sukacita, amin. Haleluya. Shalom juga buat Bapak Ibu yang menyaksikan ibadah kita secara online. Dimanapun Anda berada, kita percaya bahwa kuasa Tuhan yang sama menyertai kita semua, amin. Boleh sama-sama kita bangkit berdiri. Sebelum lebih lagi kita menikmati kebaikan Tuhan lewat pujian dan penyembahan. Mari kita satukan hati kita akan berdoa kepada Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa yang kami kenal dan yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Kalau kami ada sebagaimana kami ada Tuhan, kami percaya semua oleh karena kebaikan dan kemurahan-Mu yang masih terus kami rasakan dan kami terima Tuhan. Terpujilah nama Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami percaya saat kami datang berbeda saat kami pulang nanti Tuhan. Ada berkat yang luar biasa yang akan kami terima ya Bapa. Kami juga berdoa buat hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang jadi isi hati-Mu Tuhan dapat tersampaikan bagi kami. Dan kami terima Tuhan sukacita daripada Engkau ya Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Lewat persembahan kami, tubuh, jiwa dan roh kami hanya bagi Engkau Tuhan. Terimalah Tuhan setiap pujian kami di dalam nama Yesus. Mari sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan luar biasa buat Tuhan kita saudara. Thank you Jesus. Come on. Ekspresikan yang terbaik buat Raja segala Raja. Amin saudara. Thank you Jesus. Angkat suaramu bersama-sama katakan. Apapun yang ku alami, selalu ada kebaikan-Mu. Di setiap waktu ku tahu Kau pedulikan seluruh hidupku. Musim kan terus berganti, penyertaan yang tiada berhenti. Katakan. Masa depanku ada dalam hati-Mu, aman dalam-Mu. Come on. Begitu sempurna kasih-Mu, bawaku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa-Mu menghidupkanku, pengharapanku. Come on. Musikkan terus berganti. Masa depanku ada dalam hati-Mu, aman dalam-Mu. Begitu sempurna kasih-Mu, bawaku melangkah dengan kuat tangan-Mu. Kuasa-Mu
Thank you Lord. Ini pujian kami Tuhan. Semuanya hanya untuk nama Yesus. Amin saudara. Come on sing with me. Para 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 para. One more time, come on. Para para para. Woo. Musik memuji Tuhan. Goyangkan badanmu saudara, come on semua. Ekspresikan yang terbaik buat Raja segala raja. Oh haleluya. Saudara siap? 1, 2, 3, say. Begitu sempurna kasih-Mu, bawaku melangkah dengan kuat tangan-Mu, kuasa-Mu menghidupanku. Oh begitu, come on. Begitu sempurna kasih-Mu, bawaku melangkah dengan kuat tangan-Mu, kuasa-Mu menghidupkanku, tak pengharapanku. Say. Oh haleluya. Berikan tepuk tangan luar biasa buat Yesus. Thank you Lord. Sebab kami percaya Tuhan, firman-Mu berkata Engkau yang berperang menggantikan kami. Katakan haleluya. Thank you Jesus. Come on church. Oh. Come on say. Hey. 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 Oh, 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 oh. Overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, You are here. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, You are here. Come on, church. I will live, say. I will live, I will not die. The resurrection power of Christ. I
turun atas kita. Amin saudara. Katakan amin. Thank you Lord Jesus. Kami mau ekspresikan yang terbaik buat Engkau, Raja kami. Raja segala raja. Haleluya Yesus. Mari jemaat Tuhan angkat suara katakan bersama-sama. Dalammu ku temukan sukacita. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Katakan segala bebanku boleh digantikan selama ku ada. Saudara siap bersama-sama kita melompat. Come on. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Sebab audiens kita adalah surga. Katakan haleluya. Kau terima pujian dari kami Tuhan. Oh, katakan saudara. Kau ada mendampingi. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan rohmu. Oh janjimu yang telah menuliskan. Ku punya rancangan yang indah. Saudara siap berlomba bersama-sama. Come on. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, haleluya. Sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya Yesus. Pujian hormat hanya bagimu Tuhan. Siap-siap musik memuji Tuhan. Terima kasih Yesus. Sudah siap? Angkat suaramu lebih lagi, katakan Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan. Are you guys ready? Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Oh, kau beri kekuatan. Haleluya, bersukacita. Katakan haleluya, bersukacita selamanya. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang panjang dong buat Raja segala raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara. Wow. Saya percaya Tuhan kita disenangkan lewat setiap pujian kita. Amin. Biar hanya Dia yang layak. Hanya Dia yang layak terima pujian kita. Hari-hari yang kami lalui Tuhan, yang kami jalani, kami percaya Tuhan semua tidak terlepas dari perlindungan-Mu, pertolongan-Mu. Kami percaya Tuhan kekuatan kami hanya daripada Engkau Yesus. Biarlah kami tetap terus mengingat akan kebaikan-Mu Tuhan lewat kehidupan kami. Karena pengorbanan-Mu yang mulia ya Bapa. Thank you Lord Jesus. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbananmu
jadikanku berharga. Kau tulus menerima aku apa adanya. Perbuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidupku. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan kepada Tuhan. Ku tak dapat lupakan kebaikan yang ku terima, pengorbanan-Mu yang mulia, jadikanku berharga. Katakan Kau tulus Tuhan, Kau tulus menerima aku apa adanya. Perbuatan kasih-Mu nyata memulihkan hidup. Oh, Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalam. Katakan selamaku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Oh, katakan Kau bukan Tuhan yang melihat rupa, Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalam. Katakan selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Terima kasih Bapa yang baik. Sebab kami percaya Tuhan, kami hidup bukan karena kami melihat, tapi karena perbuatan-Mu yang dahsyat itu Tuhan, yang sudah kami rasakan, yang sudah kami terima. Biarlah hidup kami sebagai hamba-Mu Tuhan, melayani Engkau seumur hidup kami ya Bapa. Mari Bapak Ibu Saudara kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Kita mau deklarasikan kepada Tuhan kita, inilah hidup kami ya Tuhan. Oh, mari angkat suaramu, katakan kepada Tuhan, haleluya. Oh,
bukan Tuhan yang melihat rupa. Oh, kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari. Engkau Tuhan melihat hati. Selama ku hidup, ku mau menyembah. Yes Lord, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik hanya bagi Yesus Tuhan. Oh, katakan bersama-sama, kau bukan Tuhan, kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari. Oh Tuhan, ini menjadi doa dan iman kami. Selama ku hidup, selama ku hidup, ku mau menyembah. Sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, persembahkan kepada. Katakan yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Katakan Yesusku, Yesusku. Oh Yesusku, yang terbaik bagimu Tuhan. Ini hatiku, ini hidupku, hanya bagi Yesus, hanya bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Oh, ku menyembah-Mu Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya. Sebab hanya Engkau juru selamat kami, penolong kami. Hanya Yesus, Yesus Tuhan. Lebih lagi menikmati kebaikan Tuhan. Katakan, Kaulah gunung batu pengharapanku, kota benteng perlindunganku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Oh haleluya. Urabashikata karalaboya labo. Kinamaya sandaya labaya labaya labaya. We worship you Jesus. We want more. We want more Jesus Lord. Oh lebih lagi menyembah Tuhan, lebih lagi menikmati hadirat-Nya. Katakan Engkau baik Tuhan, Engkau sangat baik Yesus. Haleluya, haleluya. Oh haleluya Tuhan. Disembah, diagungkan Engkau. Tiada yang lain, hanya Yesus, hanya Yesus. Oh, yes Lord. Sebab hanya Yesus yang melihat hatiku. Kau tahu Tuhan, sampai kedalaman hatiku, betapa ku mengasihi Engkau Yesus. Oh, inilah hidup kami Tuhan. Inilah hati kami Tuhan. Kami mau katakan kami membawa di hadapan, di mezbah-Mu sebagai persembahan yang hidup dan berkenan di hadapan-Mu. Selama kami hidup Tuhan, pakailah kami menjadi saksi-Mu Tuhan. Pakailah kami menjadi alat-Mu Tuhan. Supaya lewat kami Tuhan banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Lewat kami banyak orang-orang Tuhan mengenal siapa Yesus. Mungkin keluarga kami belum mengenal Engkau Tuhan. Tapi pakailah kami Tuhan. Pakailah hidup kami ya Bapa. Kami siap Tuhan menjadi hamba-Mu. Selama kami hidup Tuhan Yesus, kami terus memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Ini iman kami, ini deklarasi kami di hadapan-Mu Tuhan.
Mari saudara angkat suaramu kepada Tuhan. Katakan dengan lembut, kau bukan Tuhan. Kau bukan Tuhan yang melihat. Yes. Tuhan tidak peduli siapa saudara. Dia mau pakai engkau menjadi alat. Biar seisi rumahmu diselamatkan. Biar tetanggamu yang belum kenal Tuhan diselamatkan lewat saudara. Oh, biar kau temukan. Katakan selama ku hidup. Selama ku hidup. Ini iman kami Tuhan Yesus. Amin. Sebab engkau sangat berarti bagiku. yang terbaik. Ini yang terbaik Tuhan. Ku persembahkan. Oh, sekali lagi saudara dengan lembut katakan kepada Tuhan. Oh Tuhan, kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan Yang memandang hati hamba. hati Itu yang kami rindukan Tuhan. Oh, biar kau temukan. Katakan kepada Tuhan Yesus, imanmu saudara, selamaku hidup. Sebab engkau sangat berarti bagiku. Oh, yang terbaik. Itu yang kami persembahkan Tuhan. Sama-sama kita akan suara kepada Tuhan. Deklarasikan, kau bukan Tuhan. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Yang memandang harta hati hamba, yang selalu kau cari. Biar kau temukan di dalam. Katakan selama ku hidup, ku mau menyembah. Sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Berikan tepuk tangan sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Thank you, Lord. Selamat siang Bapak Ibu, ya saya percaya bahwa hari-hari ini Tuhan senantiasa menyertai hidup kita, amin. Nah hari ini saya akan menyampaikan satu kebenaran firman tentang hidup berkemenangan atas prasangka buruk, ya. Kebenaran firman ini sudah saya pernah sampaikan di ibadah Tionghoa di bulan lalu dan di ibadah ICM Gerahamas itu pada 2 minggu lalu dan minggu lalu, ya minggu lalu yang part 2, yang kedua, yang 3 minggu lalu yang pertama, dan baru kali ini di ICM di Simol saya sampaikan yang part 1, ya yang pertama. Hidup berkemenangan atas prasangka buruk. Kita tahu di dalam bulan sebelumnya kita lebih banyak bahas tentang hidup berkemenangan. Dan yang saya ambil tema adalah hidup berkemenangan atas prasangka buruk. Di dalam Yohanes 10 ayat 10 berkata demikian. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Jadi ayat kebenaran firman ini berbicara tentang pencuri. Apa itu pencuri? Ya. Nah, saya merenungkan salah satu pencuri adalah prasangka buruk. Prasangka buruk adalah jangan-jangan ya, kira-kira seperti itu.
sesuatu yang belum tepat, sesuatu yang belum tentu benar, sesuatu yang belum tentu pasti, tapi sudah ada di dalam pikiran kita. Itu bicara tentang prasangka buruk. Oke? Prasangka yang baik, tidak baik, sehingga membuat kita itu menjadi apa? Kehilangan sukacita. Nah, kita akan lihat yang pertama, prasangka buruk itu akan mencuri. Oke? Mencuri apa? Sukacita kita. Mencuri. Karena dikatakan pencuri datang hanya untuk mencuri. Betul? Mencuri apa? Sukacita. Kalau sukacita kita sudah dicuri, sudah diambil, maka akan muncul yang namanya ketakutan. Yang namanya kekhawatiran, kebencian, kemarahan, dan segala sesuatu. Di dalam kebencian, di dalam kemarahan bisa juga muncul yang namanya prasangka buruk, Bapak Ibu. Nah, saya mau jelaskan begini. Pencuri itu kalau datang Bapak Ibu ya. Apakah pencuri itu datang dengan sopan? Misalnya begini, dia datang ketuk rumah Bapak Ibu. Tek, tek, tek. Lalu dia bilang gini, shalom, tek, tek, shalom. Ya, kita buka pintu. Mau cek siapa? Enggak, saya mau curi. Saya mau ambil barang Bapak. Ya, ada pencuri seperti itu? Enggak ada. Lalu tuan rumahnya bilang, oh kamu mau ambil barang ya? Oke, oke. Kalau mau ambil TV yang di atas lantai 2 itu ada yang 55 inci ya, diambil aja nggak apa-apa. Di lemari itu ada emas ya, emas istriku. Oke, ambil aja. Ada uang. Saya simpan di kulkas. Apakah ada yang seperti itu? Proses mencuri ada seperti itu? Berarti tuan rumahnya ini betul-betul sudah kehilangan akal Bapak Ibu. Nggak mungkin kan Bapak Ibu seperti itu. Pencuri datang, dia harus bagaimana? Mencuri dengan diam-diam. Masuk pelan-pelan. Dan pencuri datang selalu mengambil sesuatu yang paling berharga dalam hidup kita. Setuju nggak Bapak Ibu? Sesuatu yang berharga. Nggak mungkin pencuri masuk, datang, sudah beli apa? Gunting gembok, dia gunting gemboknya lalu dia masuk ya, dia hanya ambil garpu dan sendok lalu pulang. Enggak seperti itu Bapak Ibu ya. Pencuri datang itu datang mengambil semua yang paling berharga yang sudah Tuhan berikan untuk kita, mau diambil semua Bapak Ibu. Salah satu adalah mencuri sukacita kita. Berapa banyak jemaat Kristus yang saat ini mengalami berbagai masalah. Kehilangan sukacita, kenapa? Karena prasangka buruk. 1 Timotius 5 ayat 21-22 berkata demikian. Oke, kita akan baca. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus dan malaikat-malaikat pilihannya ku pesankan dengan sungguh kepadamu. Camkanlah petunjuk ini tanpa prasangka. Ya, tanpa prasangka, oke. Lalu, dan bertindaklah dalam segala sesuatu tanpa memihak. Ya, tanpa memihak. Janganlah engkau terburu-buru menumpangkan tangan atas seseorang dan janganlah terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain. Jagalah kemurnian dirimu. Nah, Tuhan menyampaikan ayat firman-Nya supaya kita menjaga kemurnian diri kita. Supaya kita tidak punya prasangka buruk terhadap orang-orang, terhadap teman-teman kita, terhadap saudara, terhadap siapapun yang ada di sekitar kita. Karena ketika kita punya prasangka buruk, maka dia akan muncul apa? Dia akan muncul kemarahan, kebencian, curiga, ya, bisa sakit hati dan sebagainya. Nah, saya mau sampaikan begini. Ada jemaat yang minta saya doa, ada beberapa, itu udah beberapa, ya, dari dulu sampai sekarang banyak. Dia bilang, Pak, tolong doain Pak. Kenapa? Saya sakit Pak, di belakang ini timbul, lihat Pak, ada ini, apa? Ada biji cukup besar. Saya takut Pak, udah hampir seminggu dia bilang. Sakit, ya. Bisa nggak Pak doain? Saya takut ini adalah tumor. Takut. Sekali saya lihat, saya jewer telinganya, saya lihat. Ya ampun Tuhan, itu bukan tumor, itu jerawat. Jerawat di belakang sini yang sudah mau merah, yang ada kepalanya tinggal tush. Ya, dia bilang tumor. Ketakutan, kenapa ketakutan? Karena dia sering mendoakan orang sakit. Ya, dia sering mendengarkan orang sakit.
tumor, kanker limfoma. Akhirnya waktu ada muncul sedikit, dia ketakutan. Kenapa? Berprasangka buruk terhadap dirinya. Maka selama seminggu itu dia kehilangan sukacita sama sekali. Enggak ada sukacita. Lalu ada lagi ibu-ibu datang ya di Badara Tionghoa. Sama. Lalu saya bilang enggak apa-apa Bu ya, tenang. Oke, mungkin ibu panas dalam, apalagi sekarang kan musim durian, ibu banyak makan durian. Ya, timbul 1 biji, untung bukan timbul durian. Ya, didoakan, nah gak begitu lama hilang sendiri. Kadang-kadang hal seperti ini bisa muncul Bapak Ibu, betul? Dan kita nggak tahu kalau pencuri itu sudah ada dalam hidup kita, sudah ada dalam hati kita. Ternyata sudah di dalam, kita nggak tahu. Jadi hati-hati Bapak Ibu, dia hanya bisa mencuri, membuat kita marah, ya, sukacita kita hilang. Jangankan apa, nanti pulang dari tempat ini juga kita bisa bisa mencuri, ya, dicuri sukacita kita pulang dari gereja ini. Kenapa? Karena liftnya terlalu ramai, tiba-tiba berhenti, dung. Ya, 15 menit di dalam itu. Bisa hilang Bapak Ibu. Nah, saya mau sampaikan begini, prasangka buruk itu bisa muncul kapan saja, di mana saja. Amin. Oleh sebab itu kita harus menang atas prasangka buruk ini. Ini yang pertama, baru dia datang untuk mencuri, ya, mencuri. Nah, apalagi Bapak Ibu? Prasangka buruk itu dapat membunuh hubungan sesama keluarga, kemampuan kita, membunuh kemampuan kita bisa membunuh hubungan sesama dan teman-teman kita. Kenapa? Karena kita bisa lihat bahwa prasangka buruk ini akan muncul, akan datang mengambil apa yang paling berharga di dalam hidup kita, membunuh. Ya, saya mau sampaikan begini, Bapak Ibu ada di sini ada grup WA, ada grup WhatsApp, banyak ya, ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5, ada yang 10, ada yang 20, ada yang 50, ada semuanya grup ya. Walaupun sudah 5 tahun gak aktif, tetap ada grup. Orang leave dia gak mau leave, dia orang setia. Ya, nah. Di grup Bapak Ibu pernah mengalami hal ini, ada yang liftnya karena kepahitan. Pernah? Atau jangan dikasih kirikan, jangan kamu yang lift karena kepahitan. Kenapa? Karena waktu kita memberikan pernyataan atau foto atau video, semua pada diam, sunyi, senyap. Nggak ada yang kasih jempol. Tapi begitu Pak Devi kasih di grup, semua kasih jempol. Semua komen, jempol. Ya. Lalu istri saya ngepost, semua kasih jempol, semua kasih sampain. Ya, sampain. Oke? Nah, saya mau sampaikan begini Bapak Ibu. Kenapa ini loncat sendiri nih? Oke ya. Nah, semua kasih jempol. Tapi yang gak dikasih jempol, kepahitan, prasangka buruk. Waduh, saya udah gak diterima di grup ini. Ya, dia sakit hati. Mereka gak mau mendengarkan saya. Mereka gak peduli saya. Udah, saya leave aja. Hati-hati Bapak Ibu. Itu awal munculnya prasangka buruk. Ya, dan itu bisa membunuh hubungan sesama di antara grup Bapak Ibu. Jangan takut. Kenapa? Karena ada di grup ya. Dia ada anggota member di grup WA itu hanya kasih jempol doang. Ya. Kita kasih apa, dia kasih jempol terus. Kasih yang baik jempol, tidak baik jempol, tanya ide jempol, semua jempol. Dari grup buka 2015 sampai 2022 semua jempol. Ya. Si ini kecelakaan, jempol. Si ini ulang tahun, jempol. Si ini lagi ada masalah, kasih jempol. Pokoknya hidupnya cuma kasih jempol. Ya. Nah, Bapak Ibu. Jadi banyak prasangka buruk yang bisa membunuh hubungan sesama kita. Kadang-kadang hal-hal kecil Bapak Ibu. Hal-hal kecil bisa membuat hubungan suami istri jadi retak, jadi hancur. Kenapa? Bukan karena jempol, bukan. Tapi karena ada prasangka buruk yang sudah masuk di dalam setiap manusia. Dia bisa membunuh. Saya pernah layani seorang keluarga ya, di mana bapak ini selalu keluar pakai motor dan sebagainya. Nah,
Waktu dia pulang, ditemukanlah di bajunya, di jaket kalau nggak salah, di jaket waktu dia buka baju, sehelai rambut panjang. Oleh istrinya, diambillah rambut itu, dites sama istrinya, wih ini bukan rambutku, rambutku cuma segini, rambut ini panjang. Langsung curiga, prasangka buruk, langsung tanya ke suaminya, ini rambut siapa? Kamu selingkuh ya? Belum baru bilang selingkuh ya, udah nangis. Ya, nah hati-hati Bapak Ibu. Ini udah muncul sebuah prasangka buruk, ya. Yang akhirnya kami harus tangani, kami harus kunjungan, kami harus selesaikan masalah ini. Karena prasangka buruknya sudah berat, maka istrinya enggak pernah ya mau mengerti. Pokoknya dia bilang dia selingkuh. Suaminya stres bukan main. Padahal itu bukan selingkuh. Itu aja bisa jadi ya. Oke? Or office boy yang ibu-ibu yang yang ngepel-ngepel di kantor, mungkin rambutnya pakai salah sampo, rontok-rontok, terbang-terbang masuk tempel ke bajunya. Betul kan? Bisa jadi seperti itu kan? Tapi dia nggak mau tahu. Yang penting ketemu rambut. Dia bilang, matilah aku Pak. Ya. Nah, hati-hati Bapak Ibu. Kenapa? Karena setelah dicek, ada kepahitan di dalam ibu ini. Kenapa dicek? Ibu ini bapak ini pernah dulunya belasan tahun yang lalu belum bertobat pernah selingkuh. Jadi kepahitannya dibawa dari perjanjian lama sampai ke perjanjian baru. Iya kepahitannya. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru dibawa terus. Jadi dia anti melihat rambut wanita. Sampai-sampai saya bilang, nih rambut ini, Pak saya ke kantor Bapak lah, saya lihat ibu-ibu mana, ya wanita mana yang rambutnya sepanjang ini. Nah lama-lama akhirnya kita kasih pengertian, ternyata ibu ini dilayani, akhirnya bisa sembuh. Ya harus sembuh, kalau tak prasangka buruk itu muncul. Amin Bapak Ibu. Ya dari perjanjian lama bisa masuk ke perjanjian baru. Nah saya mau sampaikan begini, Bapak Ibu tahu apa ini di tangan saya? Nampak nggak? Nampak nggak? Nampak nggak? Nampak nggak? Nampak Pak? Apa ini Pak? Dadu. Nampak Bapak Ibu? Apa ini dadu? Apa ini? Dadu ya? Nah, menurut Bapak dadu ini apa nih? Aku mau ngapain? Coba. Coba dalam pikiran Bapak Ibu apa nih? Kalau udah ketemu dadu nih. Apa? Halo, ibadah 2, ibadah 1 yang nggak banyak aja langsung jawab semuanya. Judi, iya ya. Hampir semua jawab judi karena mereka melihat dadu itu seperti judi. Ya. Yang diam pasti sering berjudi dadu. Kenapa? Karena kena hatinya. Itu zaman aku. Ya. Ayo tebak berapa. Ya kan seperti itu kan, judi kan. Nah, kenapa kalau dadu langsung orang berprasangka itu judi Bapak Ibu? Kenapa? Karena ibarat judi 3-3. Ya. Nah, tapi belum tentu dadu itu ibarat judi Bapak Ibu. Kenapa? Karena saya mau ajak Bapak Ibu main apa? Main ular tangga. Oke? Ya, kenapa kita melihat ini langsung berprasangka buruk, judi? Ya karena kita ada akarnya Bapak Ibu. Oleh sebab itu kita harus pulih. Nanti ada solusinya ya, seperti apa di ayat terakhir. Tapi belum tentu dadu ini judi, dadu ini bisa monopoli, bisa apa? Ular tangga. Tanpa dadu nggak bisa main ular tangga, betul nggak? Karena dia nggak ada angka 6, langkah 2 kali nggak ada. Betul Bapak Ibu? Nah, kenapa bisa muncul? Karena kita sering melihat, sudah masuk dalam kehidupan kita bahwa ini adalah tidak benar. Ini adalah buruk, sesuatu yang buruk. Waktu saya kemarin 2 minggu lalu khotbah di SM Geraha Mas, saya ilustrasinya bukan pakai dadu Bapak Ibu. Saya ilustrasinya pakai wine. Ya, botol wine yang isinya kopi. Ada jemaat baru 7 orang.
Ya, 7 orang mereka datang. Mereka lihat, ih ya ampun, meja pendeta kok ada wine. Ya, ada gelasnya lagi. Ini pendeta sebelum khotbah minum wine dulu. Pikirannya udah seperti itu. Ini salah gereja kita. Ternyata ya saya ambil wine itu untuk ilustrasi Bapak Ibu. Baru mereka, oh iya. Ya kan? Orang gak tahu langsung berprasangka buruk. Betul gak? Harus tahu kebenaran supaya prasangka buruk itu tidak muncul Bapak Ibu. Kemampuan prasangka buruk itu bisa membunuh kemampuan kita Bapak Ibu. Bisa membunuh. Hati-hati. Ada jemaat juga yang dimana dia sudah diberi naik jabatan. Tapi dia bilang sama saya, Pak Hermanto, saya sudah naik jabatan, cuman saya nggak mau. Loh, kenapa? Bukankah semua karyawan ingin naik jabatan? Iya, saya nggak mau. Kenapa kamu nggak mau? Iya, karena gaji saya nggak naik. Cuma jabatan naik, gaji nggak naik, saya nggak mau. Rugi, enak sekali bosnya. Ya, mau pakai tenaga saya dengan pakai tenaga saya lebih banyak, tapi gajinya nggak mau banyak-banyak. Pokoknya saya nggak mau. Nah, lantas kejadiannya ini membuat dia sampai hari ini nggak naik jabatan terus. Ya di posisi itu terus, gaji juga nggak naik. Tapi teman-teman dia pada naik semua. Ya, kenapa? Karena dia punya prasangka buruk, bosnya ingin memanfaatin dia untuk mencari keuntungan. Oke? Tapi teman-temannya nggak berpikir seperti itu. Wow, naik jabatan berarti saya dipercaya, saya harus ya melakukan yang terbaik walaupun gaji saya nggak naik. Ketika perform itu bagus, gaji mereka naik. Nah, ini prasangka buruk Bapak Ibu. Kemampuan yang bagus bisa terhambat, dibunuh oleh prasangka yang buruk Bapak Ibu. Hati-hati ya. Di sini juga pernah ada seorang yang dimana punya prasangka buruk terhadap kita. SMDC Mall dan Geraha Mas ya, dulu SMDC Mall aja. Bagaimana? Karena dia banyak orang menyampaikan kepada dia bahwa komunitas kita ini komunitas nggak baik. Komunitas kita ini komunitas yang eksklusif, hanya menerima orang-orang tertentu, orang-orang lain enggak. Nah, begitu saya jelasin, akhirnya dia tahu ternyata komunitas inilah yang memberkati dia. Amin. Kadang-kadang muncul, betul nggak Bapak Ibu, prasangka buruk. Bahaya. Coba lihat kiri kanan, kalau alisnya berkedip-kedip, nah itu prasangka buruk. Ya. Oke? Hati-hati Bapak Ibu, ini bisa membunuh semua ya apa yang sudah kita miliki, dan ini bisa direbut, diambil oleh pencuri. Jangan sampai diambil, karena apa yang diberikan oleh Tuhan itu adalah yang terbaik. Amin. Dan yang terbaik biasanya itu selalu mau diambil. Siapa yang senang dikasih masukan? Boleh angkat tangan? Wah, cuma 4 orang. Yang lain ya senang dipuji. Nah, orang kalau dikasih masukan, masalahnya ada 2, tersinggung apa enggak? Kalau orang cepat tersinggung, berarti prasangka buruknya itu sangat besar. Ya, nggak bisa terima masukan. Berarti prasangka buruknya ada di dalam hidup dia. Hati-hati. Oke? Nah, jadi saya mau sampaikan begini. Kalau prasangka buruk sudah datang, Bapak Ibu, kita harus mengerti, bisa tahu ini benar-benar terjadi. Ini sudah ada prasangka buruk. Oleh sebab itu, di antara kita harus saling mengingatkan. Kita butuh komunitas yang saling mengingatkan. Amin. Ya, jadi kalau ada prasangka buruk, kita harus bisa saling mengingatkan. Ini biasa muncul di dalam keluarga, di dalam komunitas, di mana saja itu bisa muncul. Coba kita lihat lagi ayat berikutnya. Yang ketiga, prasangka buruk itu membinasakan apa? Kerohanian. Prasangka buruk itu membinasakan apa? Bisa membinasakan pekerjaan, bisnis, tubuh, kesehatan kita. Bisa. Ya, sehingga kita nggak punya sukacita, kita nggak punya kehilangan sukacita, akhirnya tubuh kita menjadi lemah, ya, karena jadi pikiran terus. Oke, kita baca bersama-sama ayat ini. Saya minta jelas Bapak Ibu, bisa baca bersama-sama, bisa baca? Oke, kita baca bersama-sama 1, 2, 3. 1 Samuel 18 ayat 6 sampai 8.
Tetapi pada waktu mereka pulang, ketika Daud kembali sesudah mengalahkan orang Filistin itu. Yuk, keluarlah orang-orang perempuan dari segala kota Israel menyongsong Raja Saul sambil menyanyi dan menari-nari dengan memukul rebana, dengan bersukaria dan dengan membunyikan gerincing. Dan perempuan yang menari-nari itu menyanyi berbalas-balasan, katanya, Saul mengalahkan beribu-ribu musuh tetapi Daud berlaksa-laksa. Lalu bangkitlah amarah Saul dengan sangat dan perkataan itu menyebalkan hatinya. Sebab pikirnya kepada Daud diperhitungkan mereka berlaksa-laksa, tetapi kepadaku diperhitungkannya beribu-ribu. Akhir-akhirnya jabatan raja itu pun jatuh kepadanya. Hati-hati Bapak Ibu tentang ayat ini ya. Jadi amarah bisa menyebabkan kita prasangka buruk. Prasangka buruk bisa menyebabkan amarah itu muncul. Oke? Dan ketika prasangka buruk itu muncul, itu bisa menyebabkan sakit hati. Ya, akhirnya kita muncul apa? Orang yang sakit hati selalu memikirkan segala sesuatu dengan cara berpikir dia. Yaitu bisa saja prasangka buruk. Menurut saya, pikir saya jangan-jangan seperti itu. Prasangka buruk akan mengambil semua yang kita miliki Bapak Ibu. Contoh, Saul sebagai raja ya, dia memiliki prasangka buruk, jangan-jangan jabatan raja itu pun jatuh kepada Daud. Punya prasangka buruk. Di dalam pelayanan bisa terjadi. Ada Aser ya, yang dari perjanjian lama sampai perjanjian baru jadi di Aser. Lalu ada jemaat baru yang jadi Aser tapi dia bagus, tanggung jawab, dia ngaturnya bagus. Yang lama langsung kecewa. Jangan-jangan dia merebut posisi saya. Akhirnya apa? Kepahitan. Tinggalkan gereja. Kerohaniannya merosot. Pernah terjadi? Pernah terjadi Bapak Ibu. Ya, kenapa? Karena prasangka buruk. Itu dapat membinasakan kerohanian kita Bapak Ibu. Dapat menghancurkan apa yang sudah Tuhan berikan. Di dalam keluarga sering terjadi juga. Antara kakak adik dan sebagainya. Kalau di dalam keluarga saya, adik-adik saya mereka punya prasangka buruk ya terhadap kasih sayang dari mama saya. Dia bilang, oh kalau Ati itu panggilan saya ya. Mereka dari rumah tuh nggak panggil Hermanto, panggil Ati. Tahu nggak kenapa panggil Ati? Karena imut. Ya, nah mereka panggil. Oh kalau Ati nggak datang nggak apa-apa, kalau kita nggak datang kumpul kena marah semua. Nah prasangka buruk, betul nggak? Itu bisa muncul di dalam setiap keluarga kita Bapak Ibu. Dan kalau ini muncul, kita nggak benahin dengan baik, ini akan menjadi kecemburuan. Tuh kan dekat-dekatin papa mama, aku pasti udah tahu kenapa dia mau ambil warisan. Pasti dapat 4 ekor lembu, 3 ekor sapi. Lihat abang kedua, pasti dapat deket-deketin papa mama. Pasti mau dapatin kambing. Nanti giliran aku cuma dapat ayam dan bebek. Ya, ini keluarga peternakan. Prasangka buruk Bapak Ibu. Sehingga apa? Sehingga pekerjaannya jadi lemah. Ngapain aku mesti rajin-rajin. Tuh aku rajin-rajin juga nggak dianggap. Hati-hati. Prasangka buruk muncul. Kenapa banyak orang bekerja tidak pernah meningkat posisinya? Karena dia punya prasangka buruk. Tuh si A bisa berhasil. Padahal aku lebih pintar daripada dia. Hati-hati. Dia pandainya cuman apa? Angkat-angkat bos ya. Saya bekerja dengan kemampuan saya. Nah itu prasangka buruk Bapak Ibu. Hati-hati. Itu bisa muncul. Ya, hati-hati. Komunikasi. Itu bisa terjadi juga Bapak Ibu. Jangan sampai ini muncul dalam kehidupan kita. Kalau ada kita cepat sadar. Kalau kita cepat sadar, kita bisa cepat tangani masalah ini. Amin Bapak Ibu. Masuk Asor kurang senyum, lagi sakit gigi. Asor ini gak baik. Asor ICM di Simon gak bagus. Yang bagus di Geraha Mas, malah dipijitin liftnya. Ya.
nanti sampai di Geraha Mas, dia bilang, asal Geraha Mas gak bagus. Kenapa? Hari ini gak ada yang pijitin liftnya. Malahan asar di Simol bagus. Kenapa? Saya dikasih kue. Ya. Kenapa? Itu prasangka buruk. Karena hatinya belum pulih Bapak Ibu. Kalau hati pulih, saya percaya gak akan muncul prasangka buruk. Amin. Ya. Iya pasti. Nah, jadi saya percaya kalau ini muncul dalam kehidupan kita, kita harus cepat sadar. Ini pencuri sudah datang. Dia mau mencuri, membunuh semua apa yang sudah Tuhan berikan. Dia sudah masuk ke dalam hidup kita. Dan supaya kita bisa menanganinya, menghadapinya, kita lihat ayat berikutnya. Nah, ini ayat yang terakhir. Tadi saya bahas tentang apa? Prasangka buruk, ya, tentang pencuri. Tapi hari ini, sekarang saya membahas tentang Yesus. Oke? Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Ini bicara iman, Bapak Ibu. Jadi sekarang dia sudah datang. Oke? Untuk menghadapi prasangka buruk yang bisa muncul secara tiba-tiba, di dalam Filipi 4 ayat 8 berkata demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Untuk bisa menang terhadap prasangka buruk, kita harus ya mendengarkan, pikirkan semua yang benar Bapak Ibu. Oh, dia gak seperti itu. Oh, aku tahu dia masih mengasihi aku. Oh, aku tahu kenapa, karena dia saat ini sedang sibuk, jadi emosinya belum stabil. Oh, aku tahu. Nah, semua yang baik. Amin Bapak Ibu, semua yang positif. Kalau semua yang baik, maka prasangka buruk tidak akan bertumbuh dan berbuah menjadi kepahitan dan kemarahan. Banyak kepahitan, kemarahan dan kepahitan muncul karena prasangka buruk yang gak pernah diselesaikan Bapak Ibu. Hari-hari prasangka buruk. Setiap hari prasangka buruk. Saya udah gak suka Pak Devi misalnya udah punya prasangka buruk sama dia. Di grup lagi ketika dia menyampaikan sesuatu di grup WA. Saya pasti gak bisa terima. Karena dasar akarnya udah tidak baik. Iya. Orang cuma kasih jempol-jempol aja. Itu aja bisa kena marah. Kenapa? Karena prasangka buruk. Ya Bapak Ibu, jadi saya percaya semua itu berasal daripada apa yang ada di dalam diri kita. Kalau kita mendengarkan semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, kalau kita pikirkan itu saya percaya kita nggak akan muncul prasangka buruk. Kita akan hidup akur dengan orang lain. Amin. Suami istri ya pasti hidupnya akur. Ya saudara pasti hidupnya baik. Pasti. Kenapa? Karena yang kita dengar, yang kita pikirkan semua yang jelek-jelek. Si A begini, si B begini, si C begini. Oh dia gak akan bisa berubah. Oh dia pasti buruk. Oh dia gak baik. Oh dia ini. Jadi muncul Bapak Ibu. Coba kita hindarkan hal itu. Ya. Jadi cara lawan untuk melawan pencuri itu datang, ya supaya pencuri itu datang dan kita bisa lawan adalah dengan kebenaran firman. Segala sesuatu yang baik, yang dapat dipuji, dapat kebajikan. Karena orang selalu melihat kelemahan bukan kekuatan. Kalau kita bisa melihat kekuatan, kebaikan, maka kita akan gak punya prasangka buruk. Amin. Amin Bapak Ibu, mengerti sampai di sini? Bahwa kita harus memiliki pikiran yang benar, yang mulia, yang adil supaya prasangka buruk tidak muncul. Jangan biarkan prasangka buruk itu muncul sehingga dia berbuah, ya. Jangan. Jangan Bapak Ibu, ya. Lalu yang terakhir, Efesus 2 ayat 13 dan 14 berkata demikian. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak, yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Jadi Bapak Ibu, kita harus ya memiliki damai sejahtera Kristus. Oke, kenapa? Supaya damai sejahtera itulah yang mempersatukan kita kembali. Supaya kita enggak ada lagi prasangka buruk terhadap siapa saja. Ya, hati-hati. Tetapi sesuatu yang punya bukti,
ya ada bukti. Itu bukan prasangka buruk, itu kenyataan. Jadi kita harus bisa membedakan mana prasangka buruk, mana yang bukan Bapak Ibu. Oleh sebab itu hari ini kita mau belajar bersama-sama, kita mau renungkan. Apakah masih ada prasangka buruk? Tadi Kak Nathan kan sudah sampaikan, betul? Bahwa Natal kita tanggal 18 ini akan dibuat di Pasifik, Hotel Pasifik. Bapak Ibu langsung jangan prasangka buruk, ada yang prasangka buruk. Ini gereja nih, ya. Baru multi area 2 tahun, 3 tahun, langsung mau buat di hotel, prasangka buruk. Langsung mau pesta-pesta. Langsung mau sembarang hambur-hamburkan uang. Betul? Prasangka buruk. Tapi ingat Bapak Ibu, Natal kali ini karena Jumat kita udah sangat banyak, ya. 2 kali lipat daripada sebelumnya. Kita bisa lihat bahwa kita akan kumpulin ICMDC Mall ibadah 1, ibadah 2, Geraha Mas ibadah 1, ibadah 2, ibadah 3, Hokian ya, Hokian sama Youth kita gabung jadi satu. Mana muat tempat ini sama tempat Geraha Mas, mana muat untuk semua jemaat. Sehingga kita butuh satu tempat yang besar untuk kita bisa berkumpul bersama-sama ya. Jangan sampai ICMDC Mall dan Geraha Mas ketemu di tengah jalan jemaatnya nggak saling kenal. Ya nggak saling kenal. Banyak jemaat sini sama jemaat Geraha Mas nggak saling kenal. Jadi kita persatukan supaya apa? Sama. Makanya tadi Aser bagi itu ada amplop yang lebih Yang lebih terang warnanya, yang lebih gelap dan terang. Ini persembahan biasa, persembahan khusus dan persembahan perpuluhan. Kalau ini persembahan Natal yang tidak ada QR code-nya ya. Jadi seperti ini, jadi boleh bawa pulang, kita taruh uangnya minggu depan kita boleh kasih untuk dana Natal. Dan di sini tertera nama Adin dan Heri ke rekeningnya. Kami mempercayakan mereka untuk kelola. Oke, Bapak Ibu jangan prasangka buruk dulu. Jangan-jangan mereka nilep uang, ambil uang. Enggak, jangan dulu Bapak Ibu. Kami percayakan dia, apalagi Adin. Saya sangat percaya, kenapa? Karena dia pelayanan di rumah duka, dia tahu. Kalau nilep uang Tuhan nanti dia ada di rumah duka. Takut juga kan. Nah jadi Bapak Ibu pastikan ya kita jangan berprasangka buruk dengan apa yang gereja akan lakukan. Kenapa? Karena menurut saya ini ada sebuah hal yang bagus. Kita kumpul seluruh keluarga ICMDC Mall dan Geraha Mas. Tionghoa Youth semuanya. Betul? Kita akan merayakan bersama-sama saling kenal. Nah supaya apa? Supaya kita tahu kebersamaan ini sangat sulit dilakukan. Bisa hanya acara-acara besar. Oleh sebab itu kita memang butuh dana untuk sewa tempat. Demi apa? Supaya keluarga ICMDC Mall dan Geraha Mas bisa bersatu. Amin. Oleh sebab itu Bapak Ibu saya percaya kebenaran firman yang saya sampaikan hari ini adalah bagaimana kita belajar. Saya juga belajar sampai hari ini. Tidak berprasangka buruk. Ya, jalan saja. Apa yang baik, apa yang benar saya dengar. Saya nggak mau menilai seseorang dengan cara pandang saya. Amin. Saya percaya kita dapat belajar dengan banyak. Oleh sebab itu saya undang kita semua bangkit berdiri. Supaya kita akan akhiri ibadah siang hari ini.
Coba kita ambil sedikit waktu untuk kita renungkan kembali. Apakah Bapak Ibu saat ini sedang ada prasangka buruk terhadap seseorang, terhadap masalah yang muncul, terhadap sebuah kasus, terhadap sebuah kondisi dan situasi antara suami istri, antara anak dan orang tua, antara sesama saudara, antara sesama sepelayanan, antara orang-orang di sekitar kita. Apakah kita punya prasangka buruk? Prasangka buruk itu adalah sesuatu yang tidak punya dasar, yang tidak ada bukti. Itu akan muncul prasangka buruk. Tetapi kalau ada bukti, itu ada sebuah kebenaran. Nah, hari ini kalau kita ada, kita mungkin menganggap suami kita lemah, malas. Kita mungkin anggap istri kita nggak bisa bekerja. Kita suka membanding-bandingkan dengan orang lain. Itu prasangka buruk Bapak Ibu. Hari ini kita mau lepaskan itu. Haleluya. Hari ini saya berdoa untuk jemaat ICM di Shimol. Ibadah 2. Kami melihat lawatanmu yang luar biasa di ibadah 1 tas. Hari ini engkau juga akan melawat setiap jemaat yang ada di ibadah 2. Kami percaya hati mereka Tuhan saat ini mungkin memiliki kemarahan, kepahitan yang akhirnya muncullah sebuah prasangka buruk. Tuhan, engkau bebaskan mereka dengan segala yang baik, segala mulia, segala yang benar. Biarkan mereka pikirkan itu. Firman-Mu yang membuat mereka dapat menguduskan pikiran mereka, sehingga mereka tidak lagi berpikiran negatif atau berprasangka buruk. Ubah mereka Tuhan, ubah cara berpikir mereka, supaya mereka menang atas permasalahan mereka. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, berkati mereka, urapi mereka. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Hatiku seperti hatimu, setulus salibmu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti matamu, pancarkan kasih-Mu, ku mau jadi, katakan seperti-Mu Tuhan, seperti-Mu. Berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Yesus Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus buat kebenaran firman-Mu pagi hari Tuhan. Ajari kami terus untuk mengerti, ajari kami terus untuk melakukan kebenaran-kebenaran-Mu Tuhan ya Bapa. Sehingga kami selalu berpikir positif dengan kebenaran firman-Mu. Sehingga kami akan terus menang dalam segala prasangka buruk dalam kehidupan kami. Kami percaya firman-Mu adalah kekuatan dan hidup dalam kehidupan kami Tuhan, yang terus menuntun kami. Roh Kudus yang selalu menolong kami, Roh Kudus yang selalu menghibur kami, Roh Kudus yang selalu mengajari kami dan menyertai setiap perjalanan kami di dalam setiap musim hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati juga hamba-Mu Pak Hermanto dan Ibu Betty dan anak-anaknya, Sese yang ada di Jakarta maupun Jeremia Tuhan. Biar Tuhan hidup mereka Tuhan ya Bapak, terus Engkau pakai Tuhan menjadi berkat-Mu Tuhan ya Bapak. Dan juga Tuhan kemanapun mereka, keluarga mereka pergi Tuhan ya Bapak, akan mendatangkan kemuliaan dan mendatangkan kerajaan-Mu Tuhan ya Bapak. Sehingga kehidupan mereka terus berdampak Tuhan ya Bapak, di dalam segala aspek kehidupannya Tuhan. Terima kasih Bapak. Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan yang telah menyediakan persembahan, mari kita angkat persembahan kita.
Terima kasih Bapa, Tuhan, Kau melihat Tuhan ya Bapa persembahan-persembahan yang telah disediakan oleh jemaat-jemaat-Mu Tuhan ya Bapa. Kami percaya persembahan-persembahan itu Tuhan ya Bapa, dengan senang hati, dengan mengerti kami mengembalikannya Tuhan ya Bapa. Dan kami percaya segala berkat itu adalah datang daripada Engkau Tuhan, dan juga Tuhan ya Bapa untuk mendatangkan kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Bapa, terima kasih Tuhan ya Bapa. Engkau Tuhan Allah yang menyertai kami Tuhan ya Bapa ke tempat ini, dan juga Tuhan Engkau adalah Tuhan yang menuntun kami pulang ke rumah kami masing-masing Tuhan ya Bapa, dengan tanpa kekurangan apapun, dengan selamat Tuhan ya Bapa. Terima kasih Bapa. Pulanglah dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa kita, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan kuasa Roh Kudus saat ini sampai selama-lamanya. Terima kasih Bapa, diberkatilah setiap jemaat-jemaat yang hadir di sini maupun yang ada di rumah untuk menjadi Tuhan ya Bapa terang dan garam-Mu Tuhan ya Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami nuntut ibadah pagi hari ini. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu. Overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are here. Carrying our burdens, covering our shame. He has overcome, yes, He has overcome. We will not be shaken, we will not be moved. Jesus, you are. Thank you. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. God bless you.